Bayangin kalau malam ini lo lagi sendirian di rumah. Semua keluarga lagi pergi, rumah jadi sepi banget. Awalnya lo mikir enak, bisa bebas, bisa santai, bisa rebahan sambil main HP. Tapi, coba lo perhatiin lagi. Kadang, rumah yang terlalu sepi justru nyimpen sesuatu. Bukan suara TV, bukan suara orang, tapi suara lain yang gak seharusnya ada. Dan lo sadar, suara itu datang dari atas genteng. Suara di balik genteng. Malam itu lo sendirian di rumah, dan awalnya semuanya biasa aja. Lo udah kebayang bakal jadi malam yang santai. Bisa rebahan sesuka hati, nonton film horor, atau sekadar scroll TikTok sampai ketiduran. Tapi semakin malam, suasananya mulai berubah. Rumah yang biasanya berisik sama suara TV bokap, atau suara nyokap masak di dapur, sekarang bener-bener hening. Terlalu hening malah. Saking sepinya, lo bisa dengar suara jangkrik dari kebun belakang rumah. Suara itu terdengar jelas, kayak ada di samping kuping. Belum lagi angin yang berhembus bikin pohon bambu di depan rumah bunyi krek-krek. Kalau lo dengar sekali dua kali sih nggak masalah, tapi lama-lama suaranya kayak orang yang sengaja jalan di semak-semak. Lo sempet nyoba cuek, pura-pura nggak peduli. Tapi entah kenapa, ada rasa nggak enak yang mulai merayap di badan lo. Kayak ada yang ngawasin dari sudut gelap rumah. Rasanya bulu kuduk mulai berdiri meski lo nggak ngeliat apa-apa. Lo tarik napas dalam, berusaha nenangin diri. Ah, paling cuma perasaan gue aja, lo ngomong dalam hati. Jam udah nunjukin hampir tengah malam. Mata lo udah mulai berat, tapi justru saat itu lo dengar sesuatu dari atas genteng. Suara itu bikin lo langsung melek. Cetrek, 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 jelas banget kayak ada yang jalan pelan di atas atap. Lo masih mikir positif. Mungkin kucing, lo mencoba meyakinkan diri. Tapi makin lo perhatiin, langkah itu terlalu berat untuk ukuran kucing. Terlalu teratur juga, kayak langkah manusia. 1, 2, 3, suaranya jelas banget, bergeser perlahan, makin dekat. Badan lo tiba-tiba kaku. Jantung lo berdebar makin cepat, kayak mau meledak. Lo buru-buru tarik selimut sampai nutupin kepala, berharap itu cuma ilusi. Ah, paling cuma ranting jatuh. Lo berusaha nenangin diri. Tapi suara itu nggak berhenti. Langkah itu masih ada. Cetrek, cetrek, pindah pelan dari ujung atap, terus merayap ke arah kamar lo. Semakin lama, semakin jelas. Seolah-olah yang jalan di atas genteng itu tahu persis posisi lo lagi tiduran di mana. Sampai akhirnya, langkah itu berhenti. Tepat di atas kamar lo. Dan tiba-tiba semuanya hening. Hening banget. Bukan cuma suara langkahnya yang hilang, tapi jangkrik pun mendadak berhenti bunyi. Angin juga berhenti, kayak dunia ikut terdiam. Lo masih ngumpet di balik selimut, tapi justru keheningan itu bikin suasana makin mencekam. Rasanya kayak ada sesuatu di luar sana yang sengaja diam, cuma buat bikin lo sadar kalau lo nggak sendirian malam itu. Lo coba bernafas pelan, tapi napas lo sendiri jadi berisik di telinga. Keringat dingin mulai ngalir di dahi, padahal kipas angin udah mati dari tadi. Suasana kamar jadi panas, sesek, tapi sekaligus dingin yang nusuk tulang. Lo beraniin diri buka sedikit selimut, cuma buat ngintip ke arah langit-langit. Gak ada apa-apa, tapi lo bisa ngerasain kalau ada sesuatu di atas sana. Sesuatu yang berat, berdiri, nunggu. Dan saat itu, untuk pertama kalinya malam itu, lo sadar ini bukan lagi sekadar perasaan. Ada sesuatu di atas genteng. Sesuatu yang gak seharusnya ada. Lo mulai ngerasa gak betah. Tadinya cuma merinding biasa, tapi sekarang rasa takut itu beneran jadi nyata. Udara di kamar makin berat, seolah-olah setiap hembusan napas lo jadi sesak. Lo coba tarik selimut lebih rapat lagi, berharap dengan nutup mata semua gangguan ini berhenti. Tapi justru pas lo lagi nyoba nenangin diri, suara baru muncul. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan dari atap. Awalnya cuma 3 kali, terus berhenti. Lo diam, pasang kuping, nunggu kalau itu cuma imajinasi. Tapi selang beberapa detik, suara itu kedengaran lagi. Kali ini lebih jelas, lebih teratur. Tok, tok, tok. Lo langsung merinding. Bukan cuma karena bunyinya, tapi karena ketukan itu kedengaran kayak disengaja. Kayak ada yang pengen nunjukin kalau dia benar-benar ada di atas sana. Lo nggak berani bergerak, cuma kuping lo yang berusaha nangkep arah suara. Ternyata ketukannya bukan cuma di satu titik.
Kadang bunyi dari tengah atap, pindah ke pojok kanan, terus tiba-tiba balik lagi tepat di atas tempat tidur lo. Kayak sesuatu atau seseorang jalan muter-muter, terus berhenti pas di atas kepala lo. Degup jantung lo makin kenceng. Lo coba berdoa dalam hati, berharap apapun itu segera pergi. Tapi justru setelah lo nyebut nama Tuhan, ketukan itu berhenti mendadak. Hening. Gak ada bunyi sama sekali. Dan di keheningan itu, sebuah suara lain muncul. Hihihihihi. Ketawa pelan, parau, nyeret. Awalnya lo kira masih dari atap, tapi lo salah. Suara itu kedengeran jelas banget dari samping bantal lo. Dekat banget. Lo kaget, langsung refleks buka selimut. Keringat dingin bercucuran dari pelipis. Badan lo gemeteran. Pandangan lo muter nyari sumber suara itu, tapi kamar lo kosong. Gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela dan bikin bayangan samar di dinding. Lo coba tarik napas panjang, berusaha yakin kalau itu cuma halusinasi. Tapi pas mata lo tertuju ke arah jendela, lo langsung kaku. Kaca jendela itu dipenuhi embun, kayak ada seseorang yang baru aja ngembusin napas di sana. Dan yang bikin lo hampir gak bisa teriak, di permukaan kaca itu jelas ada bekas telapak tangan. Bukan cuma satu, tapi beberapa. Jejaknya basah, panjang, dan nempel dari arah luar. Tapi semakin lama lo lihat, semakin lo sadar ada yang aneh. Bekas telapak tangan itu arahnya kebalik. Bukannya dari luar masuk, tapi justru dari dalam keluar. Keringat dingin makin deras. Lo mundur pelan ke belakang, sampai punggung lo nempel di tembok. Pandangan lo masih nggak bisa lepas dari jendela. Lo ngerasa ada sesuatu di luar sana, berdiri, ngeliatin lo balik. Angin dari celah jendela tiba-tiba masuk, bikin tirai tipis berkibar pelan. Di balik kain tirai itu, lo sempat lihat siluet samar. Sosok tinggi dengan rambut panjang yang nempel ke kaca. Dan dari balik tirai, suara itu kedengeran lagi, lebih dekat. Hihihihi. Kali ini suaranya nggak cuma bikin bulu kuduk berdiri, tapi bikin lutut lo lemes. Seolah ada energi yang ditarik keluar dari tubuh lo. Lo mau teriak minta tolong, tapi suara lo nggak keluar. Kayak ada yang nahan. Lo cuma bisa bengong, ngeliatin jendela itu berembun makin tebal, dan telapak-telapak tangan basah terus nempel satu persatu. Seolah ada banyak tangan lain yang ikut nyari jalan masuk ke kamar lo. Lo bangun dengan susah payah, badan lo gemeteran parah. Kaki lo berasa kayak nggak bisa dipakai buat berdiri, tapi lo paksain juga. Udara di kamar udah nggak enak banget, rasanya dingin tapi bikin sesek di dada, kayak lo lagi ada di ruangan sempit tanpa oksigen. Lo pengen kabur keluar kamar, lari ke ruang tamu atau kemana aja, asal nggak di sini. Tapi pas lo nengok ke arah pintu, jantung lo langsung berhenti sepersekian detik. Pintu kamar lo kebuka sedikit sendiri. Cuma beberapa senti, tapi cukup buat bikin lo ngerasa ada sesuatu yang lagi ngintip dari balik celah itu. Lo melotot, berusaha pastiin kalau itu cuma bayangan. Tapi makin lama lo tatap, makin jelas sosok itu muncul. Di balik pintu, ada perempuan. Berdiri diam, gak gerak sama sekali. Rambutnya panjang, basah, kayak abis direndam air. Rambut itu nutupin hampir semua wajahnya, tapi lo bisa ngerasain tatapannya dari balik helai rambut yang kusut. Tatapan yang dingin, nusuk, dan bikin lo kaku di tempat. Badannya nunduk sedikit, kayak orang yang lagi nyari celah buat ngeliatin lo lebih jelas. Lo udah nggak kuat, tapi entah kenapa mulut lo masih bisa ngeluarin suara, meskipun serak dan patah-patah. Siapa? Lo manggil pelan, suara lo hampir kayak bisikan. Tapi nggak ada jawaban. Perempuan itu nggak ngelakuin apa-apa. Dia cuma diam. Justru pintu kamar lo yang mulai ngeretak pelan. Engsel pintunya bunyi kriet-kriet dan kebuka lebih lebar. Angin dingin langsung nyelonong masuk, ngebawa hawa yang bikin bulu kuduk lo meremang. Semakin lebar pintunya kebuka, semakin lo bisa ngelihat jelas sosok itu. Dia masih diam, masih nunduk, tapi auranya makin berat. Lo ngerasa kayak ada beban gede nindihin dada lo. Napas lo jadi makin berat, kayak ada tangan tak kasat mata yang nyekep pelan. Lo coba mundur, tapi kaki lo gemeter gak bisa ngangkat. Pandangan lo gak bisa lepas dari sosok perempuan itu. Dia gak masuk kamar. Dia cuma nunduk, diam, berdiri di depan pintu. Tapi yang bikin lo makin merinding, tiba-tiba lo dengar suara lain. Bukan dari arah pintu. Bukan dari sosok itu. Tapi dari samping telinga lo, deket banget,
Kayak ada yang ngebisikin langsung di kuping. Aku dari tadi di atas genteng nunggu kamu keluar. Suara itu pelan, serak, tapi jelas banget. Padahal lo yakin sosok perempuan itu masih jauh di depan pintu. Lo langsung noleh ke samping dengan panik, tapi nggak ada siapa-siapa. Kosong. Lo balik lagi ngeliat ke arah pintu, tapi sosok itu udah berubah posisi. Rambutnya yang tadi nutupin muka, sekarang mulai kebuka sedikit karena dia miring. Dari celah rambut itu, lo bisa lihat sekilas sesuatu yang putih pucat. Kulit wajah yang bukan kayak manusia normal, pucat dingin kayak mayat, dengan satu mata hitam legam yang ngintip ke arah lo. Lo nggak bisa teriak. Suara lo hilang. Tenggorokan lo kering. Lo cuma bisa berdiri kaku, mata lo nyangkut ke arah mata itu. Rasanya dunia sekitar lo hilang. Yang ada cuma lo, kamar lo, dan sosok perempuan yang masih nunduk di depan pintu, sambil ngeliatin lo tanpa ekspresi. Tirai jendela di kamar lo tiba-tiba berkibar pelan, meskipun gak ada angin. Semua suara alam yang tadi lo dengar, jangkrik, bambu yang krek-krek, semua hilang. Diganti sama satu suara berat napas panjang, dalam, dari arah pintu. Lo mundur pelan, tapi suara bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyeret. Keluar, ayo keluar. Lo langsung gemeter, lutut lo hampir gak kuat nahan tubuh. Dan di detik itu juga, lo sadar. Kalau lo berani nurutin suara itu, kalau lo keluar kamar, mungkin lo gak bakal balik lagi. Lo panik, lompat ke kasur, dan langsung narik selimut nutupin badan lo sampai kepala. Tangan lo otomatis nutupin telinga, mata lo pejam kenceng-kenceng, berharap semua ini cuma mimpi buruk. Tapi makin lo coba kabur dari kenyataan, makin jelas suara itu kedengeran. Dari atas genteng, bunyi berisik kedengeran lagi. Bukan lagi langkah pelan kayak sebelumnya, tapi kayak ada sesuatu yang lari bolak-balik. Duk, 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 duk kenceng banget, bikin atap bergetar. Suara itu nggak berhenti. Kayak ada yang sengaja mainin genteng lo, naik turun, ke kanan kiri, cepet banget. Lo makin ketakutan, jantung lo hampir copot. Tangan lo yang nutup telinga tetap nggak bisa nutupin semua suara itu. Malah makin jelas, makin dekat. Belum sempet lo nenangin diri, tembok kamar lo mulai kegores. Bunyi kret, kret keras banget, seolah ada kuku panjang yang nyakar ke tembok. Suaranya bikin kepala lo sakit, kayak ada pisau yang digesek di dalam telinga. Lo nahan napas, badan lo udah nggak bisa gerak. Tapi itu belum selesai. Dari arah bawah kasur, muncul suara lain. Suara napas berat, dalam, dan kasar. Huh, huh, huh. Suara itu teratur, berat, kayak napas orang gede yang lagi ada tepat di bawah lo. Napas itu naik turun, makin lama makin kenceng. Setiap kali lo coba atur napas, suara itu nyusul, seolah-olah ada sesuatu yang ikutin ritme pernapasan lo dari bawah kasur. Lo pengen banget teriak, tapi suara lo ketahan. Tenggorokan lo kayak dicekek, suara lo nggak keluar sama sekali. Lo cuma bisa buka mulut lebar-lebar tanpa ada bunyi, kayak orang yang kehabisan udara. Tubuh lo makin berat, dada lo kayak ditindihin sesuatu. Berat banget, sampai lo susah ambil napas. Dan dalam kondisi setengah sadar itu, lo nekat buka mata sedikit. Selimut lo masih nutupin sebagian pandangan, tapi dari celah sempit itu lo bisa lihat sesuatu. Rambut. Rambut panjang, hitam, basah, keluar dari kolong kasur. Rambut itu bergerak pelan, menjulur ke arah lo, seolah-olah nyari jalan buat naik ke kasur. Lo makin kaku. Rambut itu terus merayap, nempel di spray, nyeret pelan kayak ada yang narik dari bawah. Lo bisa lihat jelas ujung rambutnya nempel di tangan lo. Dingin, licin, kayak habis dicelupin ke air. Lo pengen nyabut tangan lo, tapi badan lo nggak bisa digerakin. Lo cuma bisa ngelihat rambut itu makin lama makin banyak keluar. Dari celah selimut, bayangan gelap mulai kebentuk. Bukan cuma rambut, tapi kayak ada kepala yang pelan-pelan nongol dari bawah kasur. Bayangan itu gede, bentuknya nggak jelas, tapi lo bisa lihat mata. Dua mata hitam pekat, bulat, nempel di wajah pucat yang setengah kebuka dari bawah ranjang. Matanya ngeliatin lo terus, nggak kedip, bikin lo makin nggak bisa nafas. Lo coba merem lagi, berharap kalau lo tutup mata semuanya hilang. Tapi justru di dalam gelap itu, suara napas dari bawah kasur jadi makin jelas. Huh, 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 ditambah dengan suara ketawa pelan, serak, kayak orang basah yang baru keluar dari air. Hihihihihi.
Lo udah nggak bisa bedain lagi, ini mimpi atau beneran. Tubuh lo kaku, dada lo sakit kayak dipukul berkali-kali. Dan rambut itu terus naik, makin dekat ke wajah lo. Di detik terakhir sebelum lo bener-bener kehabisan tenaga, lo ngerasa sesuatu dingin banget nyentuh pipi lo. Rambut basah itu, atau mungkin jari-jari tangan dari sesuatu yang bersembunyi di bawah kasur, akhirnya berhasil nyampe ke wajah lo. Entah gimana, lo kebangun pas subuh. Cahaya matahari mulai masuk ke kamar lewat jendela, bikin ruangan yang semalam kayak neraka itu sekarang terlihat normal. Semua terasa tenang, gak ada suara aneh, gak ada bayangan yang gerak, gak ada ketukan atau bisikan. Untuk sesaat, lo ngerasa lega. Kayak semua yang lo alami semalam itu cuma mimpi buruk yang terlalu nyata. Lo duduk di kasur, nafas masih berat, keringat dingin masih nempel di badan. Selimut yang semalam lo tarik rapat-rapat sekarang udah berantakan di lantai. Lo coba bangkit, jalan pelan ke jendela buat ngehirup udara pagi. Dalam hati lo bilang, udahlah, itu cuma mimpi. Tapi begitu lo buka jendela, angin dingin pagi langsung nyapu wajah lo. Seger sih, tapi ada sesuatu yang bikin bulu kuduk lo berdiri lagi. Lo ngerasa merinding tanpa alasan. Insting lo bilang ada yang gak beres. Dan bener aja, pas lo nengok ke arah kaca jendela, lo langsung kaku. Di sana, jelas banget ada bekas telapak tangan basah. Bekasnya gede, jelas, dan bukan cuma satu. Ada beberapa, kayak orang yang nempelin tangan berulang kali. Tapi yang bikin lo bener-bener ngerasa gila adalah arahnya. Itu bukan bekas dari luar jendela. Bukan kayak orang yang mau masuk. Arahnya dari dalam kamar lo sendiri. Lo mundur beberapa langkah, jantung berdebar makin kenceng. Kepala lo langsung muter-muter mikirin apa yang sebenarnya terjadi semalam. Kalau itu semua cuma mimpi, terus kenapa ada bekas tangan nyata di sini? Apalagi posisinya jelas nempel dari dalam kamar. Lo coba nyari penjelasan logis. Mungkin semalam gue tidur sambil pegang kaca? Tapi nggak mungkin. Posisi kasur lo jauh dari jendela, dan nggak ada cara lo bisa ninggalin bekas sebanyak itu tanpa sadar. Lo makin panik. Apalagi pas lo perhatiin lagi, bekas-bekas itu kelihatan aneh. Telapak tangannya tipis banget, jari-jarinya panjang gak normal, kayak bukan tangan manusia biasa. Lo buru-buru nutup jendela, tapi perasaan gak enak itu gak hilang. Malah makin kuat. Kayak ada yang masih ngeliatin lo dari sudut kamar. Lo nyoba ngelirik, tapi kosong. Kosong banget, cuma ada meja belajar, lemari, sama kursi. Tapi entah kenapa, lo yakin banget ada sesuatu yang berdiri di situ, ngintip lo tanpa bentuk. Lo nggak tahan lagi. Lo langsung cabut dari kamar, lari ke ruang tengah, nyalain semua lampu walaupun matahari udah mulai terang. Lo duduk di sofa, nyoba nenangin diri. Tapi lagi-lagi, telinga lo nangkep suara aneh, kali ini dari arah kamar lo sendiri. Suara kayak kaca digaruk pelan. Cekrek. Cekrek, ritmenya teratur, kayak ada yang masih mainin bekas telapak tangan itu. Lo nahan nafas, badan lo gemetar parah. Apa jangan-jangan dia belum pergi? Pikiran itu muncul, bikin dada lo makin sesek. Lo pengen kabur keluar rumah, tapi kaki lo kayak ketahan. Lo cuma bisa duduk, bengong, nunggu sesuatu yang gak lo ngerti bakal terjadi. Dan pas lo nekat ngelirik ke arah lorong kamar, lo ngeliatnya. Samar, cuma sekilas, tapi cukup buat bikin lo yakin. Ada bayangan hitam berdiri di depan pintu kamar lo, gak gerak sama sekali. Bayangan itu tinggi, rambutnya panjang, dan tangan-tangannya nempel di dinding, kayak nunjukin kalau bekas telapak yang tadi lo lihat beneran punya dia. Matahari makin terang, tapi entah kenapa, rumah lo gak kerasa lebih aman. Justru makin jelas, gangguan itu nyata. Dan lo sadar, apapun yang semalam datang ke kamar lo, ternyata masih ada. Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.